Tamales malam, Rek. Kalian sedang mendengarkan podcast Selasar GBA. Podcast yang setia menemani kalian, mahasiswa arsitektur. Dengerin terus ya. Tuh, 2, 3. Halo. Jadi, aku Rara, angkatan 2019. Aku Iva, angkatan 2018. Kami adalah host kalian untuk hari ini, siap dengan cerita yang menarik dan tentunya informatif. Iya, jadi gimana nih? Udah lama kita nggak kuliah. Apa kabar Mbak Iva? Baik. Rara, apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Terus yang lagi dengerin juga gimana nih kabarnya? Baik dong. Baik. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas ya. Amin. GBA gimana ya Mbak? Apa kabar ya? Udah lama banget kita tinggalin. Ini kita udah lama banget nggak kuliah. Aku tuh jadi kangen kuliah gitu. Ih, sumpah iya kangen banget. Terus kayak ya semuanya deh, jajannya lah, studionya lah, gazebo-nya lah, ya kan banyak banget yang kita kangenin. Terus studio itu pasti udah berdebu banget ya nggak sih Mbak? Kayaknya tuh kita balik-balik angker. Ada yang lain gitu menghuni. Iya, takutnya ada yang lain gitu, yang kuliah tuh bukan manusia jadinya kan. Iya. Terus gazebo juga, gazebo itu bukan manusia, jangan-jangan yang duduk ya kan, berdebu banget pasti. Padahal kita udah sering melihat Gazebo Legend, sekarang udah gak pernah lihat kan, kangen banget nih. Padahal rame banget sampai susah nyari tempat duduknya. Sekarang udah gak ada yang dudukin ya kan. Terus selain Gazebo, apalagi yang kita kangenin dari GBA tuh? Ayam, kita ingat gak sih punya ayam? Kita punya ayam di sebelah dekanat. Itu dikasih makan gak ya? Semoga tahu, semoga masih deh ya, semoga masih sehat-sehat aja gitu. Amin. Jangan sampai dia kelaparan ya. Terus, oh ya, karena kita tuh banyak banget kan yang kita kangenin dari kampus nih. Makanya kita bikin podcast ini supaya kita tuh nggak lupa sama kampus, kita nggak lupa sama kuliah. Bener banget. Jadi kita tuh sebenarnya supaya kita tuh nggak lupa gitu loh. Kita tuh statusnya masih mahasiswa. Kita tuh masih kuliah guys, jangan lupa. Terus ya jadi senang banget ada podcast kayak gini. Jadi Mbak Iva jelasin dong. Jadi ini tuh podcast apa sih sebenarnya, kita tuh ngapain sih gitu. Oh iya benar banget nih. Jadi ini tuh episode pertama podcast kita nih, Selasar GBA. Benar. Nah, seneng banget kan kita punya podcast nih walaupun lagi liburan, biar tetap ingat sama kuliah. Nah, podcast kita ini tuh salah satu platform buat anak-anak arsitektur. Bener banget. Jadi, kita di sini berusaha memberikan informasi bagi kalian, tapi tentunya bukan informasi abal-abal dong, tentunya informasi yang menarik dan berguna. Nah, sekarang tuh kita lagi mulai dalam proses series pertama kita. Judulnya tuh persis yang bisa kalian baca, itu #CeritaLab. Benar banget. Jadi ada di judulnya di depan nih, #CeritaLab. Jadi CeritaLab itu apa sih? Jadi CeritaLab ini adalah series pertama kita yang ditujukan khusus bagi mahasiswa aktif jurusan arsitektur Universitas Brawijaya yang akan memasuki semester 5. Nah, CeritaLab akan menampilkan insight dari laboratorium arsitektur yang bisa kalian pilih di semester 5. Benar banget. Jadi, mahasiswa arsitektur, di sini nih tempat kalian bisa mendapatkan informasi maupun berbagi informasi tentunya. Nah, gimana sih CeritaLab tuh bisa memberikan apa yang mahasiswa mau? Iya, jadi gini, kita tuh tahu kan, banyak yang lagi galau milih mata kuliah pilihan di semester 5 nih. Jadi ada baiknya kita pikir, gimana kalau kita datengin aja nih narasumber yang berpengalaman gitu kan. Nah, yang berpengalaman siapa nih ya? Dosen apa? Oh, dosen sulit Mbak. Jadi cutting kita aja nih, mahasiswa aktifnya. Oke. Jadi itu mahasiswa aktifnya tuh siapa sih?
Jadi sorry. Jadi cutting yang kita jadikan narasumber di sini itu ya pasti yang pernah ngambil labnya dong. Oke, jadi tuh kita mau sharing sama mahasiswa aktif biar kita juga bisa memberikan informasi buat mahasiswa aktif lainnya ya. Benar banget. Jadi di sini udah ada Mbak Asti dan Mbak Ocha. Halo Mbak. Halo, Halo. Apa kabar nih Mbak Asti dan Mbak Ocha? Baik banget. baik, Alhamdulillah. Gimana kalian? Baik, Baik, Mbak. Alhamdulillah. Jadi Mbak Asti dan Mbak Ocha kenalan dulu dong. Biar yang dengerin tahu nih siapa sih Mbak Ocha dan Mbak Asti. Silahkan Angkatan dari Mbak berapa? Asti. Dari Mbak Asti dulu, silahkan. Halo, aku Asti, angkatan 17. Halo, aku Ocha dari angkatan 17. Mbak Asti dan Mbak Ocha asalnya dari mana nih? Kalau aku dari Probolinggo, tahu nggak? Tahu dong. Tahu. Wah, kirain nggak terkenal. Oh, iya dong, famous dong Probolinggo. Waduh. Iya, famous, lumayan. Jadi kalau Mbak Ocha? Kalau aku dari Pandaan. Tahu nggak yang barusan buka tol Pandaan? Barusan ya Mbak, beberapa jam yang lalu. Iya bener. Jadi Mbak Asti sama Mbak Ocha sebelumnya ada tahu tentang podcast ini belum sih? Udah kok. Yang Udah bakal ngebahas cerita-cerita sama informasi tentang seluruh isi GBA kan? Oh iya. Oh, benar. Kalau Mbak Ocha. Udah pasti tahu dong. Udah ya. Oke. Oke, jadi kita nih kan udah perkenalan nih. Terus sekarang kita mau masuk sesi tanya jawab, tapi nggak formal-formal amat sih sebenarnya. Jadi kayak ngobrol-ngobrol aja nih. Jadi kita kasih pertanyaan, Mbak Asti dan Mbak Ocha ngejawab. Oke. Jadi Mbak ngambil lab apa nih kemarin pas semester 5, mulai dari Mbak Asti? Kalau aku sendiri, aku ngambil lab LSTB sama LAN, Lab Arsitektur Nusantara. Kalau Mbak Ocha nih ngambil apa? Aku ambil LSTB sama Lab Desain dan Seni. Yang LSDA. Oke. Nah, Mbak Asti sama Mbak Ocha tuh bisa diceritain nggak sih lab ini tuh belajar seputar apa aja? Terutama lab LSTB nih yang bakal kita omongin hari ini. Kalau dari Mbak Ocha. Jadi lab LSTB itu sebenarnya dibagi jadi 3 ya, Asti ya. Ada sains, teknologi, sama apa satunya? Properti. Iya, sama properti. Kalau aku sendiri ambil yang sains dari semester 5 sama semester 7 kemarin. Di lab sains dan teknologi bangunan ini ada matkul apa aja, Mbak? Wah, banyak sih kalau matkul. LSTB sendiri jadi lab yang paling banyak mata kuliah pilihannya. Kalau di total itu sekitar 12 mata kuliah pilihan yang dinaungi sama lab LSTB sendiri. Jadi seperti Ocha bilang tadi, dari 12 itu dibagi jadi 3 alur topik gitu loh. Topik yang pertama topik sains, yang kedua topik teknologi konstruksi, sama topik properti gitu. Nah kan di LSTB banyak matkulnya ya Mbak. Di antara mata kuliah tersebut Mbak tuh ambil apa aja sih? Dan kenapa ambil matkul itu sekaligus kayak mungkin ada kaitannya sama kenapa milih LSTB? Dari Mbak Ocha dulu nih. Kalau aku kan dari awal itu kan selalu ada sosialisasi mata kuliah pilihan ya. Nah, dari beberapa lab yang udah dijabarin itu, emang aku tertarik sama lab STB ini, karena di LSTB ini nggak cuma ngomongin tentang, kayak aku mikirnya kayak pasti ada rumus-rumus gitu kan. Nah, tapi ternyata banyak ada sosialnya juga gitu, jadi aku tertarik aja ambil lab LSTB ini. Kalau Mbak Asti gimana nih? Kalau aku sendiri sih, aku di
alasan aku ngambil lab LSTB sendiri sebenarnya ngikut mood aja sih waktu itu. Kayak moodku waktu itu masih nggak pengen terlalu ngambil mata kuliah yang berat gitu, yang terlalu banyak tekanan. Jadi aku waktu itu condong ke LSTB karena dilihat dari kulit luarnya itu LSTB kayaknya kok santuy ya. Juga dari beberapa mata kuliah wajib penunjang lab LSTB itu juga dari Sains Teknologi Bangunan 1 sampai 3 itu juga sudah ngerasain kalau mata kuliah itu nggak berat gitu. Jadi aku condong ngambil mata kuliah pilihan di lab LSTB gitu. Gitu ya Mbak. Jadi Mbak-mbaknya ini kayak milih LSTB tuh karena memang panggilan hati gitu ya, pengen emang suka sama LSTB. Iya, betul. Iya. Benar. Oke, jadi gimana Mbak Asti dan Mbak Ocha setelah ngambil LSTB nih sebagai mata kuliah pilihan? Gimana setelah belajar itu kayak sesuai ekspektasi atau enggak gitu, nyesel atau justru malah seneng banget dulu milih ini gitu Mbak? Mulai dari Mbak Asti dulu. Enggak sih, enggak nyesel banget. Soalnya memang kayaknya sesuai ekspektasi sih. Soalnya selama ini yang aku rasain setelah ngambil mata kuliah pilihan di LSTB, aku nggak ngerasa ada beban di setiap tugasnya. Terus aku juga bisa maksimal ngerjain tugas-tugas yang diberikan sama dosen. Jadi menurutku nggak sih, sesuai ekspektasi banget. Nggak kecewa deh pokoknya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Mbak. Oke, kalau Mbak Ocha gimana Mbak? Sama sih, kurang lebih sama kayak Asti, nggak ada nyeselnya ya. Karena menurutku materi yang dikasih sama dosennya itu seru-seru gitu. Jadinya bisa kamu terapin juga kan di DA-nya, di DA kamu gitu. Jadi menurutku asik aja sih. Iya, ini ngaruh juga kan Mbak ke DA. Iya, benar-benar. Sangat berguna bagi kehidupannya. Nah, kan setelah masuk LSTB nih, ternyata sesuai ekspektasi. Terus, apa sih ada hal berkesan yang pernah didapatkan selama udah 2 semester ya berarti ya, LSTB? Iya, benar. Iya, 2 semester. Selama 2 semester menjalani kehidupan LSTB nih. Apa kayak kejadian-kejadian lucu, menyenangkan, atau yang serem-serem juga nggak apa-apa deh. Mulai dari Mbak Ocha. Kalau aku kan udah 2 semester ya ambil LSTB. Nah, yang semester 5 itu aku ambil ambil arsitektur sosioekologi. Nah, di sana aku masih ingat tuh pernah dulu itu ada pokoknya waktu itu dosennya Bu Andika kan. Nah, Bu Andika itu pernah ngundang salah satu temennya gitu buat ngejelasin sebenarnya tuh sosial ekologi di arsitektur itu seperti apa sih kayak gitu. Jadi seru banget karena bapaknya itu ngejelasin gimana prosesnya tuh bukan hanya membangun rumah itu bukan hanya cuman arsitek doang gitu, tapi melibatkan masyarakat sekitar yang emang membantu dalam proses pembuatan rumah tersebut kayak gitu. Nah, kalau di yang semester 6-nya kan aku ambil arsitektur hemat energi ya. Dan di situ tugasnya itu ada dari Pak Agung buat pengaplikasian gitu pokoknya energi dalam suatu bangunan. Nah, akhirnya teman-teman aku dan pokoknya teman sekelompok aku itu ada inisiatif buat ngerubah fasad gitu di Masjid Al-Hadid. Jadi fasadnya tuh kayak ada dari alga gitu, pokoknya seru deh pokoknya. Kalau yang di hemat energi juga. Mbak, kalau yang arsitektur yang matkul hemat energi ini katanya ada hitung-hitungannya, bener ya? Iya, benar. Gimana tuh Mbak? Ribet atau enggak? Rumus-rumusnya tuh bikin pusing atau biasa aja gitu Mbak? Kalau kemarin sih cuman ngitung energi supply sama demand ya. Jadi kayak berapa energi yang masuk sama yang dihasilkan sama yang dikeluarkan gitu aja sih, seimbang atau enggak kayak gitu. Enggak terlalu ribet kok. Iya, berguna juga nanti buat BA-mu. Sip. Kalau Mbak Asti gimana nih Mbak?
Kalau aku mungkin ada ya, waktu itu aku kan semester 5 ngambil mata kuliah pilihan bakar, bahan konstruksi arsitektur rakyat. Nah, itu masuk alurnya yang teknologi konstruksi. Nah, waktu itu tugas akhirnya itu kebetulan dikasih tugas sama Pak Bambang, kita disuruh menganalisis arsitektur rakyat waktu itu, tapi di luar kota. Jadi di luar kota, tapi yang masih sekitar deket Malang gitulah, gitu istilahnya. Oh iya. Jadi waktu Iya, itu dibagi per kelompok, terus kebetulan kelompokku ngambil arsitektur rakyat rumah nelayan di Probolinggo waktu itu. Nah, itu seru banget sih. Pulang kampung ya? Sekalian. Iya, itu seru banget sih menurutku. Jadi kayak latihan juga buat buat turun lapangan, buat ngambil data, buat skripsi nanti gitu. Terus latihan juga komunikasi ke orang-orang yang akan kita ambil informasinya gitu. Dan di situ banyak banget pelajaran yang diambil, bahwa kalau mau mewawancarai orang, terutama masyarakat awam yang akan kita ambil datanya tuh nggak segampang itu gitu. Jadi kita harus menyesuaikan juga komunikasinya seperti layaknya orang itu berbicara gitu. Jadi kita nggak boleh asal asal mewawancarai dengan bahasa-bahasa keilmuan arsitektural yang kita tahu gitu, karena mereka juga tahu gitu. Jadi kita harus masuk ke diri mereka, bukan kita yang memaksakan untuk mereka tahu diri kita gitu. Oke. Oh iya. Terus itu